Kamp pengungsi Kutupalong adalah kamp pengungsi terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, dengan sekitar 600.000 orang dan lebih dari 190.000 keluarga, yang melebihi 860.000 jiwa jika kamp-kamp di sekitarnya diperhitungkan. Untuk memahami Kutupalong kita harus memahami masyarakat Rohingya, kelompok etnis minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan yang dulu tinggal di Arakan, sebuah wilayah pesisir sempit di sebelah timur Burma yang tidak pernah diakui sebagai suatu wilayah. Kelompok etnis ini diperkirakan memiliki populasi 1,4 juta jiwa di negara tersebut. Namun pemerintah Burma tidak pernah mengakui warga kota ini, dan faktanya pada tahun 1982 hukum kewarganegaraan Burma yang membagi warga negara menjadi 3 kategori dengan tegas menolak permintaan apapun dari masyarakat Rohingya. Tepat sebelum diktator Deng Sue mengambil alih kekuasaan pada tahun 1982, ketika kekerasan terhadap masyarakat Rohingya semakin meningkat. Operasi Bangsa Bersih dan Indah tahun 1991 sampai tahun 1992 merupakan instrumen negara yang secara langsung bertujuan untuk melakukan genosida terhadap masyarakat Rohingya. Saat itulah Kutupalong muncul sebagai tempat perlindungan di sisi lain perbatasan Burma di wilayah Bangladesh. Pada tahun 2012 ketika demokratisasi negara sedang berjalan lancar, Biksu Buddha Asin Wiratu memimpin Gerakan 969, sebuah gerakan anti-muslim yang menggunakan muslim Rohingya sebagai kambing hitam negara, memaksa 150.000 dari mereka meninggalkan negara tersebut dan sejak itu alirannya terus berlanjut, dengan 2 migrasi besar. Migrasi ke Kutupalong pada tahun 2017 adalah yang paling signifikan. Kekerasan Burma terhadap masyarakat Rohingya sedemikian rupa sehingga 800.000 orang tiba di kamp pengungsi. Kamp tersebut harus diperluas beberapa kali dan pemandangan satelit dari kamp tersebut bahkan lebih menakjubkan. Meskipun pemerintah Bangladesh telah berupaya menyelesaikan masalah perencanaan kota Kutupalong selama beberapa dekade, tekanan yang terus-menerus dan aliran pengungsi Rohingya yang terus-menerus membuat tugas tersebut menjadi mustahil. Pemerintahan ini telah membiarkan pintu terbuka bagi orang-orang Rohingya, dengan janji bahwa mereka dapat berlindung selama mereka mau, meskipun kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Karena perencanaan kota tidak memungkinkan Kutupalong sering dilanda banjir, banjir yang terjadi berkali-kali dalam setahun menghancurkan banyak rumah yang terbuat dari kayu dan rotan. Pada tahun 2018 Human Rights Watch bersikeras untuk memindahkan penduduk ke daerah yang lebih aman dengan bangunan yang lebih kokoh, jika memungkinkan dengan air dan sistem pembuangan limbah. Perencanaan kota Kutupalong atau kekurangannya terdiri dari rumah-rumah bertingkat rendah dan keluarga besar yang terletak di dataran banjir yang sering tertutup lumpur. Tidak ada akses terhadap layanan kota seperti sekolah atau rumah sakit, yang tentunya tidak disediakan oleh pemerintah Bangladesh yang bahkan cenderung menutup sekolah-sekolah informal. Sekolah resmi dijalankan oleh UNICEF dan Médecins Sans Frontieres memiliki banyak pos kesehatan. Salah satu sektor tersebut adalah perpanjangan Camp 4 tahun 2020 dan merupakan salah satu ruang yang sangat penting dalam kaitannya dengan masa depan kamp. Di dalamnya sebuah tim kecil pekerja sedang merancang kota masa depan. Dengan menggunakan baja dan bambu, rumah-rumah pertama dibangun dengan ketinggian yang bervariasi. Selain lebih aman, lahan tersebut juga memakan lebih sedikit ruang dan memungkinkan terjadinya pemadatan, sehingga membebaskan lahan dan mengurangi kepadatan penduduk. Ini bukan satu-satunya peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 distribusi lokal bahan bakar gas cair dimulai, yang lebih bersih dibandingkan pembakaran batu bara atau kayu. Selain itu beberapa tahun lalu beberapa saluran bawah tanah dipasang untuk membantu kebersihan, dan pada tahun 2019 dipasang pabrik air limbah yang mampu mengolah sampah untuk 150.000 orang. Banyak warga Rohingya yang tidak lagi menganggap diri mereka sebagai pengungsi, melainkan sebagai penduduk kota baru. Tampaknya kota tanpa kewarganegaraan ini harus mencari lahan untuk menjadi makmur dan untuk mencapai hal tersebut, mereka membutuhkan bantuan internasional yang mendesak.